Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dan kami beranggotakan Dewi Anjas Kartaji, Putri Elin Susanti, Faika, dan Harlianto. Spektrofotometer infrared atau spektrofotometer inframerah adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi gugus fungsional, mendeteksi senyawa, dan menganalisis campuran. Dan ini adalah gambar dari spektrofotometer infrared. Bagian-bagian spektrofotometer infrared dan fungsinya. Yang pertama, ada sumber cahaya atau radiasi yang berfungsi sebagai sumber cahaya pada pemeriksaan. Kemudian, yang kedua ada sampel kompartemen yang berfungsi untuk menaruh cairan ke dalam berkas cahaya. Yang ketiga ada monokromator yang berfungsi untuk memecah berkas cahaya menjadi frekuensi-frekuensi individu. Yang keempat, ada detektor yang berfungsi untuk mengukur frekuensi individu. Yang kelima, ada amplifier yang berfungsi sebagai penguat sinyal yang akan diteruskan menuju visual display. Dan yang keenam, ada visual display atau meter yang berfungsi sebagai tempat disajikannya hasil pemeriksaan. Alat dan bahan beserta fungsinya. Yang pertama, pembuat palet atau lempengan besi atau vakum yang berfungsi untuk tempat mencetak bubuk KBR. Yang kedua, mortar untuk menggerus sampel. Yang ketiga, neraca analitik untuk menimbang sampel. Yang keempat, spatula untuk mengambil bubuk sampel. Yang kelima, spektrofotometer infrared untuk menganalisa sampel. Yang keenam, alkohol untuk mencuci bekas sampel. Yang ketujuh, kapas untuk membersihkan bekas sampel. Yang kedelapan, KBR dalam bentuk bubuk 200 mg kemudian diaduk dan dites dengan tekanan sebagai tempat sampel. Yang kesembilan, aqueduct sebagai pembanding dan Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja spektroskopi IR atau inframerah. Jika radiasi inframerah dikenakan pada sampel senyawa organik, beberapa frekuensi bisa diserap oleh senyawa tersebut. Jumlah frekuensi yang melewati senyawa diukur sebagai transmitansi. Sebuah persentase transmitansi bernilai 100 jika semua frekuensi diteruskan senyawa tanpa diserap. Dalam prakteknya, hal itu tidak pernah terjadi, dengan kata lain terlalu ada serapan kecil. Dan transmitansi tertinggi hanya sekitar 95%. Dalam spektrum inframerah akan terdapat suatu grafik yang menghubungkan bilangan gelombang dengan persen transmitansi. Berikut adalah contoh spektrum IR senyawa xenon. Untuk tujuan determinasi gugus fungsi pengamatan, pertama kali ditunjukkan pada puncak yang berada di daerah bilangan gelombang 4000 sampai 1500 cm min pangkat 1. Daerah sebelah kanan 1500 cm min pangkat 1 disebut dengan daerah sidik jari. Daerah sidik jari akan sangat khas untuk masing-masing. Penggunaan alat spektrofotometer pada bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan, penggunaan spektrofotometer inframerah merupakan salah satu peralatan alternatif, bahwa sinar inframerah merupakan terapi alternatif yang digunakan untuk kesembuhan terhadap macam penyakit. Oleh sebab itu, masyarakat Indonesia telah terbius oleh maraknya alat-alat terapi yang menjadikan pendapat ini perlu mendapatkan perhatian. Disebabkan saat ini harga obat-obat farmasi yang semakin mahal, sehingga masyarakat mulai mencari terapi alternatif. Contohnya, pada bidang kedokteran. Pada bidang kedokteran ini sudah banyak menggunakan radiasi sinar inframerah. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa cahaya inframerah dekat menjadi metode untuk merawat pasien yang menderita kelainan pada kaki. Pengobatannya tidak menginginkannya adanya efek samping dari obat yang dikonsumsi. Dan ini adalah mekanisme kerja alat spektrofotometer inframerah.
Pertama, sinar dari sumber radiasi diteruskan menuju monokromator. Selanjutnya, cahaya dari monokromator diarahkan terpisah melalui sampel dengan sebuah cermin berotasi. Setelah itu, detektor menerima cahaya dari sampel secara bergantian dan secara berulang-ulang. Kemudian, sinyal listrik dari detektor diproses. Setelah itu diubah ke digital untuk melihat hasilnya. Selanjutnya, perhitungan yang dilakukan dengan komputer yang sudah terprogram. Jadi, kesimpulan dari praktikum spekter fotometer inframerah yaitu untuk mendeteksi adanya gugus fungsi dalam senyawa organik. Yang kedua, daerah di bawah frekuensi 650 cm -1 dinamakan inframerah jauh, sedangkan daerah di atas frekuensi 4000 cm -1 dinamakan inframerah dekat. Yang ketiga yaitu monokromator terdiri dari celah masuk dan celah keluar yang berupa kisi difraksi atau prisma. Yang keempat yaitu detektor panas digunakan untuk mendeteksi sinar inframerah. Yang kelima, spektrum inframerah mengandung banyak serapan yang berhubung dengan sistem vibrasi yang berinteraksi dalam suatu